Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqur rasul. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, Ketua PMH perwakilan Jawa Tengah dan para pengurusnya serta para mujahid-mujahidnya yang tergabung dalam PMH perwakilan Semarang, yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, rasa syukur yang kita hayati karena nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini terlalu banyak, kalau kita hitung tidak mampu menjumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tusuha, pasti tidak mampu menjumlahnya. Artinya jumlahnya berapa miliar, berapa triliun, tidak mampu. Dirupiahkan tidak bisa. Ya, berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Ya. Pak Dahlan Iskan menghitung tentang pembuluh darah. Ya. Itu kalau dihitung dinilai rupiahnya itu adalah sekian triliun dalam tubuh manusia. Belum harga jantung, belum harga paru-paru, belum harga telinga, mata, dan lain sebagainya. Belum dan lain sebagainya. Menghirup udara, kalau di rumah sakit menghirup udara satu tabung 350.000, yang kecil, yang besar bisa sampai 750. Menghirup udara itu loh. Itu. Nah kita ini alhamdulillah menghirup udara, masya Allah. Itu berapa tabung yang sudah kita membayar berapa? Ya betul sekali, Allah menyatakan di dalam Quran surat apa itu? Surat Ibrahim ya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menjumlahnya. Karena terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan. Hanya saja manusia banyak yang kufur terhadap nikmat Allah itu. Walakin aktsaruhum la yashkurun. Ya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur itu. Ya. Mudah-mudahan kita mengerti nikmat Allah ini yang diberikan kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur, sehingga selamat kita ini. Ya. Dibuktikan apa? Dibuktikan dengan ucapan alhamdulillah, dibuktikan dengan kita ibadah kepada Allah, dan dibuktikan lebih jauh adalah kita berjuang fisabilillah, ya, lewat lembaga PMH ini. Jadi lembaga PMH ini adalah salah satu harokah, ya, gerakan bagian dari Hidayatullah Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Jadi la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah, ya, la azidannakum, akan ditambah nikmatnya. Kapan saja bersyukur, di mana saja. Minimal hatinya tenang, bisa ngaji, bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, begitu. Ya. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, inna, sesungguhnya adzabi, siksaku, siksanya Allah, ya, lasadid, sungguh sangat keras, sangat gak enak. Orang yang gak bersyukur itu sudah gak enak sudah. Coba kita lihat orang yang banyak uangnya di luar itu, ya. Saya kan punya kenalan pengusaha-pengusaha besar-besar itu, ya, gelisah terus, uangnya banyak tapi gelisah. Pak, bagaimana Pak ini Pak? Bagaimana Pak? Duitnya banyak, lah kita ini kan duitnya nggak banyak tapi bisa tenang, pilih mana?
Uang banyak tidak tenang, uang sedikit tapi tenang. Ya, itu. Uang banyak tapi tenang. Itu pilihannya, tadi kan ada pilihan. Sedikit uangnya sedikit tapi tenang, uangnya banyak tapi galau, ya kan? Kalau uangnya banyak tapi tenang kan nggak ada pilihan tadi. Ya itu kalau bisa idealnya uangnya banyak, ya tapi dengan hati yang tenang. Itulah kita bersyukur kepada Allah. Nah, rasa syukur, rasa sabar, rasa ikhlas semuanya itu adalah karena di dalam diri kita ini ada keimanan. Ya. Maka kita harus mencari iman ini, mencari keyakinan ini. Sebab kalau kita nggak mencari iman ini, ya mencari apa? Bergabung ke lembaga BMH ini mau mencari uang, ya nggak ada anunya. Ya. Kalau mau cari uang di sini berat ini ya. Ya nggak tahu antum gajinya berapa ya. Ya, cukup nggak ya? Cukup nggak cukup dicukupkan. Itu cukup nggak cukup dicukupkan. Ya kita berdoa kepada Allah agar kita dicukupkan. Ya, jangan minta uang yang banyak. Berdoa itu sekaligus diberi atau masih ditunda. Nanti kita bahas tentang keimanan. Untuk meraih keimanan ini perlu perjuangan. Karena memang godaan-godaan di dunia ini ya sangat banyak dan panjang. Untuk di zaman saiki, zaman saiki apa saiki? Zaman saiki. Kalau tidak punya spiritual, tidak punya kekuatan ini, kekuatan keimanan ini ya bisa hilang. Banyak itu. Yang ada kiai aja, ada ustadz aja ya bisa kendor kok. Bisa kendor kok, itu bisa hilang kok idealismenya. Tapi alhamdulillah di sini di lembaga ini terus kita bangun keimanan. Kita mencari iman sebenarnya, mencari iman. Ya. Iman itu apa iman itu? Ya, keimanan itu. Ya. Iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Iman kepada Allah ini adalah al-imanu billahi ta'ala al-itiqadu al-jazimu annallahu rabbu kulli syai'in ya. Wa malikahu wa khaliqahu wa khaliq. Nah ini nanti tahu soroknya Ustaz Rafiuddin bener gak ini ya. Pokok intinya itu adalah iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat. Al-itiqadu al-jazimu ya, keyakinan yang pasti. Kita mencari keyakinan itu. Sekarang bagaimana membangun keimanan? Keimanan yang sudah kita peroleh itu adalah nanti akan kita mantap di BMA akan diuji. Saya mantap di Detul akan diuji. Saya mantap ini di Detul. Boleh ujiannya luar biasa. Ya Masya Allah. Ya cerita perjalanan sampai di sini ini kan ya. Tadi maunya naik travel tapi kok ragu-ragu ya, mau naik bis, betul naik bis di stasiunnya katanya masih jam 7. Lah jam 7 nanti sampai Semarang jam berapa? Akhirnya cari-cari lagi baru dapat bis jam 6.20 tadi. Kembali kepada keimanan yang diuji. Wa laqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh-sungguh orang beriman itu akan diuji oleh Allah. Ini firman. Jadi orang yang aku beriman, orang yang aku mantap-mantap itu akan diuji. Nah, itu mantap nggak di BMA? Mantap. Nanti akan diuji. Semua yang mantap di sini, yang yakin di sini akan diuji dalam perjalanan. Jadi tidak hanya percaya saja, aku mantap Pak di sini. Ya, saya nggak. Nanti dibuktikan dengan perjalanan. Baik. Yang selanjutnya untuk menguatkan keimanan itu adalah bersyukur dan bersabar. Tadi sudah agak disinggung bagaimana kita bersyukur dan bagaimana kita bersabar. Sabar itu ada batasnya enggak? Tidak ada batasnya sabar. Ya. Katanya ada orang sabar ada batasnya. Tidak ada batasnya sabar itu. Ya. Kita sudah sabar dari hal yang lain, muncul nanti ujian yang lain, kita harus bersabar. Kemudian untuk selanjutnya kita adalah untuk menguatkan keimanan, membaca
membuat rencana dan standar dalam beribadah. Kita ada ibadah-ibadah yang sifatnya yaumiyah, sifatnya yang harian. Apa ya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah harian. Ya. Kemudian ditambah dengan sholat rawatib. Sholat rawatib 12 rakaat. Jangan sampai meninggalkan sholat rawatib. Karena sholat rawatib itu, ya, siapa yang mengerjakan sholat rawatib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan membangunkan rumah di surga. Rumah di surga itu temboknya ini, ya, lempohnya itu terbuat dari minyak kasturi. Minyak kasturi yang padat. Jadi bukan dari semen. Rumah di surga. Bisa bayangkan nggak? Ya. Ini keramiknya ini terbuat dari intan. Dari emas. Pokoknya intinya masuk rumah di surga itu tenang loh, nyaman itu. Ya. Kira-kira bisa bayangkan ya. Itu rumahnya saja dibangun. Itu melakukan sholat 12 rakaat rawatib, sholat sunnah. Ya. Bukan terus wajibnya dihilangkan, bukan. Atau wajibnya ya, ketar-ketar, enggak. Siapa yang sholatnya wajib, yang 5 waktu wajib, kemudian sholat berjamaah di masjid laki-laki, ya, kalau laki-laki kan wajibnya di masjid, ya. Kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi lebih afdol di rumah kalau ke masjid itu banyak fitnah. Tapi kalau laki-laki wajib di masjid, ya. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, itu berarti bukan soleh, gitu, tapi solehah. Ya. Wajib masa disebut solehah. Ya. Barang siapa yang sholatnya wajib itu di berjamaah dan memenuhi takbir pertama, maka dijamin orang ini adalah dibebaskan dari 2 pembebasan. 1 pembebasan, ya, dari api neraka, yang 1 pembebasan dari sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik. Man sholli, ya, man shollayillahi, yaitu ada iyanya. Arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Kutibat lahu bara'atum minan nar. Wa bara'atun minal nifaqi. Minal nifaqi, ya. Sama itu ya. Nifaqin. Barang siapa yang mengerjakan sholat selama 40 hari dengan berjamaah, selalu berjamaah, di mana ia selalu mendapatkan takbir pertama, Allahu Akbar, ya, niscaya dicatat untuknya 2 macam pembebasan, ya, yaitu pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat kemunafikan, nifak itu. Daul qulubil khamsatu asya'ah qiraatun qur'ana bitadabburi, ya, wa khala'ul badni wa qiyamul laili wa tadarru'u inda sahari wa mujalasatu sholihin, ya. Obat hati itu ada 5 perkara. Itu ucapan dari Yahya bin Mu'adz Ibrahim Al-Khawaj, yaitu adalah membaca Quran disertai dengan maknanya. Yang kedua adalah mengosongkan perut berpuasa. Yang ketiga adalah bangun malam tahajud. Wah, ini bangun malam tahajud ini. Jangan sampai kita ini sebagai mujahid, ya. Ini mati dulu, anunya apa? Ya. Jangan sampai kita seorang mujahid itu kemudian meninggalkan sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud itu di tempat kita ini sudah mendekati wajib, artinya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sudah mendekati wajib, ya. Tapi tetap sunnah, ya. Tapi beda dengan orang luar. Karena orang luar itu tidak mengemban amanah yang berat.
kita itu mengemban amanah yang berat. Maka kalau tahajud itu ditinggalkan, wah rasanya ya runtuh ini ya rasanya. Ya. Imam Al-Ghazali berkata, jalan untuk menguatkan dan meneguhkan keimanan, kekuatan iman, kekuatan spiritual itu bukanlah dengan mempelajari kemahiran berdebat, pintar berdebat, dan teologi ilmu tentang kalam. Ya. Akan tetapi untuk menguatkan iman itu adalah menyibukkan diri membaca Al-Quran, berikut tafsirnya, ya. Membaca hadis dan maknanya, ya. Menyibukkan diri dengan menunaikan berbagai tugas ibadah. Tugas-tugas ibadah itu ya, menyibukkan sholat duha, sholat lahil, dan lain sebagainya. Itu adalah menguatkan keimanan. Jangan sampai melupakan ibadah-ibadah yang itu ada. Saya punya tidak terlalu pintar, ya. Tapi begitu sholat duhur, saya lihat sebelum sholat duhur dia sholat rawatib, berduhur juga sholat rawatib. Anaknya tekun, ya. Tapi anak yang saya lihat anaknya pintar-pintar, sholat duhur langsung mencolot, nggak tahu mencolot kemana, yang tanpa sholat rawatibnya. Nah itu yang sangat berbahaya, ya. Meremehkan sholat rawatib. Nah, ini adalah menguatkan hal yang menguatkan keimanan itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya artinya kalau iman kita sudah kuat, kemudian tahu-tahu kita tergelincir. Tergelincir itu melakukan hal-hal yang bermaksiat. Ya. Maka kita harus bangkit, tidak boleh berterus-terusan ya, bermaksiat. Kita harus bangkit, berarti iman kita dalam keadaan futur. Bagaimana untuk menghilangkan kefuturan, keimanan yang turun itu? Pertama adalah kita harus menyatakan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan kita harus banyak beristighfar, ya, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fa'isatan aw dzalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfiru lidhunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau maksiat atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, langsung ingat Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dosa-dosa kita ini kalau dalam keadaan tergelincir. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, tidak diteruskan. Dan ia sedang mengetahuinya. Sedangkan dia adalah mengetahui. Jadi kalau kita tergelincir dalam keadaan bermaksiat, iman kita sudah kuat, tahu-tahu kita tergelincir, segera kita bangkit. Ya. Jangan terus diteruskan kemaksiatan itu. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari syaitan itu memang tugasnya untuk was-was, ragu-ragu gitu ya. Tidak mantap, tidak yakin. Mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Begitu was-was dari setan itu, membisi itu, maka kita langsung ingat langsung kepada Allah. Atau kalau kita berbuat jelek, ya, kita hukum diri kita sendiri. Wah, kemarin saya berbuat jelek, ya. Tak hukum aja diriku sendiri. Bagaimana menghukumnya diri sendiri? Ya. Jangan menyiksa diri terus dipukul-pukuli, enggak. Ya, dengan cara berinfak. Saya tak infak ke anak-anak apa yang di jalanan itu. Nah, itu yang lebih praktis lagi itu. Jadi menghukum diri sendiri dengan berinfak kepada orang lain, ya 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Kalau ada lebih baik yang banyak itu bisa juga gitu. Maka yang menyebabkan hal-hal yang seperti itu, yang menurunkan keimanan itu, yang bisa tergelincir itu karena lalainya itu. Lalai tidak menggunakan penglihatan, pendengaran dan hati untuk mengenal Allah, maka itu adalah seperti binatang ternak. Orang yang lalai itu seperti binatang, tidak menggunakan mata penglihatannya itu. Terlalu cinta dunia. Loh, cinta dunia itu dia hanya orang kaya. Orang kaya itu bisa kaya tapi sholatnya tekun. Tapi ada orang miskin yang cinta dunia.
dia tuh cari uang terus, tapi satu tidak kaya-kaya, yang kedua melalaikan sholatnya. Berarti kan menyintai dunia juga itu. Jadi jangan dianggap menyintai dunia ya orang kaya saja. Orang kaya yang tekun dengan ibadah banyak ya. Yang ketiga salah satunya adalah berkuasa. Berkuasanya hawa nafsu ini yang membuat syahwatnya saja mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan yang menyimpang. Ya, itulah pokok-pokok untuk membangun keimanan. Cukup banyak materinya. Kira-kira kalau diulang lagi bisa hafal ya. Nah, nanti dirangkum. Siapa yang bagian ngerangkum ya? Ya. Diedit-edit ya. Diedit-edit dirangkum. Jangan semua dimasukkan. Asli-aslinya dimasukkan ya. Oh, parah ya. Edit-edit yang bagus. Mana-mana ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini, yaitu dalam rangka untuk membangun keimanan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan lain sebagainya yang saya paparkan. Mudah-mudahan bisa diamalkan sehari-hari sehingga kita bisa selamat di dunia ini dan bisa husnul khotimah. Allahumma mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.